Oke, Sponsoris kembali lagi dalam tema mungkinkah bahagia di masa yang sulit ya. Di pagi hari ini, di awal bulan Maret, kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kota-kota lain, ataupun mungkin Anda yang streaming di luar Indonesia, selamat pagi. Dan kita masih membahas topik yang menarik. Kalau misalnya bicara tentang kesulitan gitu ya Pak Arfan ya, ini juga erat kaitannya dengan komitmen ataupun konsistensi gitu ya. Karena kan dalam tadi proses perubahan kita selalu menjalani perubahan dan kita ingin terus konsisten gitu ya. Berubah dan juga pastinya bahagia di masa-masa sulit itu. Apakah ini jadi salah satu yang menantang juga nih dalam proses kita bahagia di masa yang sulit? Silakan Pak Arfan. Ya, betul sekali Audrey ya. Coba dijawab pertanyaan ini seperti judul kita di talk show pada pagi hari ini. Mungkinkah bahagia di masa sulit? Kira-kira jawaban smart listener apa tuh kalau kita tanya, mungkinkah bahagia di masa sulit? Udah disurvei belum, Audrey? Oke, kalau aku lihat ini ada beberapa untuk mencapai kebahagiaan di masa sulit itu butuh kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Jadi kalau menurut saya Pak Arfan, kedua hal ini kalau nggak ada kebahagiaan itu sulit dicapai gitu. Ya, berarti itu dengan kata lain dia menjawab mungkin. Mungkin betul. Ada yang jawab nggak mungkin? Ada lagi dengan kondisi happy, situasi sulit akan terlintasi dengan solusi. Dari Pak Kuku. Rasanya rata-rata pada bilang mungkin nih Pak Arfan. Ya. Akan lebih jelas lagi kalau kita bikin surveinya tuh jawabannya yes or no aja gitu ya. Jadi Iya, iya. gini misalnya, mungkinkah bahagia di masa sulit? Ya kasih jawaban yes or no. Nah, Oke. ya nanti kita akan lihat orang-orang yang mengatakan yes berarti adalah orang-orang yang membuka dirinya untuk menerima kesulitan dan menghadapi kesulitan gitu. Karena dia mengatakan mungkin. Ketika Oke. kita mengatakan mungkin itu bahasa yang kayaknya sederhana ya Ya, gitu. Mungkin nggak Audrey satu ketika jadi direktur di Smart FM? mungkin. Ya udah, Mungkin. berarti Audrey sedang membuka apa itu? Membuka peluang, membuka kesempatan. Membuka pintu-pintu di bumi dan di langit gitu. Oke. Akan terbuka gitu. Ketika kita mengatakan mungkin, maka otak kita akan memproses. Mhm. Mana ya caranya ya gitu. Aku Oke. hari ini jadi host. Gimana Oh. cara ketika aku akan berkarir di Smart FM gitu. Ini radio yang luar biasa mencerahkan bangsa. Hmm. Satu ketika aku ingin deh jadi direktur supaya aku bisa menjadi orang yang lebih berdampak gitu kepada Indonesia gitu kan. Mungkin nggak itu Audrey? Mungkin. Tapi ada nggak orang yang kemudian kalau saya tanya begitu dia menjawabnya nggak mungkin? Mungkin juga. Ini tadi aku baru bikin polling, Pak Arfan. Ya, Langsung sudah ada 8 voters gitu ya. 88% mengatakan iya dan 12% mengatakan tidak. ya. Mengatakan tidak itu sebetulnya sedang menutup pintunya sendiri. Oke. Karena setiap manusia itu punya kontrol, ya, punya kekuasaan paling tidak untuk membuka atau menutup pintu rumahnya sendiri. Bener nggak? Iya, iya. Pintu rumah orang lain kita nggak bisa kita papain deh. Betul, betul. Tapi pintu rumah sendiri masa kita nggak bisa buka gitu. Ya orang-orang yang mengatakan nggak mungkin itu adalah orang yang sedang menutup pintu rezekinya. Orang-orang yang sedang menutup pintu kebahagiaannya, pintu rahmatnya, pintu berkatnya itu sedang ditutup gitu. Ketika dia mengatakan nggak mungkin gitu. Sama aja ketika saya tanya, mungkin nggak kamu jadi direktur di Smart FM? Mungkin. Nah, itu akan membuka gitu loh, membuka banyak hal gitu loh. Dan kita akan yakin gitu. Ketika kita mengatakan mungkin kan sebetulnya kita sedang yakin dengan keajaiban Tuhan kan sebetulnya. Karena Tuhan yang maha membuat sesuatu itu menjadi mungkin gitu. Bagi Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mengenal kata nggak mungkin, bener nggak? Yes. Tuhan itu tidak mengenal kata nggak mungkin. Wong dia namanya Tuhan. Kalau Mhm. dia kalau dia aja bilang nggak mungkin, ya berarti dia bukan Tuhan gitu. Itu Ya. Tuhan palsu namanya gitu yang mengatakan nggak mungkin itu. Jadi ketika kita menggunakan kata mungkin, itu kita sedang menggunakan bahasa yang digunakan Tuhan gitu. Tapi ketika kita menggunakan kata nggak mungkin, kita juga sedang menggunakan bahasa yang tidak mungkin digunakan oleh Tuhan gitu. Nggak mungkin itu kita yang menutup sendiri. Ah, saya nggak mungkin bisa menjadi direktur di Smart FM atau minimal saya nggak mungkin menjadi eh, apa namanya eh, kayak Mbak Uli itu apa namanya itu? Station manager.
manager misalnya. Saya nggak mungkin jadi station manager. Ya udah gitu. Kita tidak akan mengerahkan kemampuan kita kan. Iya, iya. Akan menutup diri kan. Dan kita akan begini-begini aja. Saya kan nggak mungkin. Saya kan seumur hidup jadi host. Saya nggak mungkin bisa jadi station manager. Apalagi jadi direktur gitu. Ya udah, kita sudah menutup pintu itu. Oke. Jadi sebetulnya yang bikin susah siapa? Kita sendiri ya. Ya, Jadi ya. mungkinkah bahagia di saat sulit? Jawab dulu itu. Oke. Kalau dia udah menjawabnya nggak mungkin, ya memang Anda betul. Jadi apapun jawaban Anda betul. Anda bilang mungkin, Anda betul. Anda bilang nggak mungkin, Anda betul. Tapi kalau Anda menginginkan keajaiban di dunia ini, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin terjadi, gitu, katakanlah everything is possible gitu. Ya. Mungkin gitu. Ya. Hmm. Itulah yang akan mengubah dunia dan itulah yang akan mengubah nasib kita. Oke, jadi kuncinya tetap ada di dalam diri kita sendiri. Kita yang kontrol gitu ya, mindset kita dan pikiran kita. Oke, aku izin beberapa WA yang sudah masuk kita bacakan ya, Pak Arfan ya. Ini kita ke Bapak Jack Matatula di Bekasi. Sulit atau kesulitan bisa jadi berarti kita belum memahami, menghadapi, belum tahu cara mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang dianggap sulit. Betul, ini proses berubah gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang juga cukup menarik nih Pak Arfan ya. Kalau kita ngomongin tentang masa sulit, ini juga kadang kita kaitkan dengan iman. Nah, apakah dengan iman yang kuat ini kita bisa mengatasi masalah tersebut dan bisa menemukan kebahagiaan? Mungkin boleh dijawab dulu yang satu ini, nanti kita baca lagi yang lain, Pak Arfan. Betul dengan iman gitu. Karena iman itu adalah cahaya. Hmm. Iman itu adalah cahaya yang apa namanya, ibarat kita masuk ke dalam sebuah terowongan gitu. Ya. Namanya iman itu adalah meyakini bahwa di ujung terowongan itu ada cahaya yang terang benderang, ada jalan yang lebar gitu, di mana kita bisa keluar dari terowongan itu gitu. Jadi ya, iman memang dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan, karena kesulitan itu ibarat kegelapan. Ya. Itu adalah kegelapan, karena itu untuk bisa mengatasi kegelapan dibutuhkan terang. Terang itu dari mana? Dari cahaya. Cahaya itu siapa? Cahaya itu adalah Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan itu kalau saya mempelajari gitu orang-orang yang mengalami mati suri gitu dalam dari berbagai ajaran agama, dari berbagai budaya ya, itu selalu membayangkan dirinya itu ketemu dengan cahaya yang luar biasa terang, yang luar biasa indah gitu ya. Jadi iman adalah cahaya, kesulitan itu adalah kegelapan. Jadi memang betul ya Pak siapa tadi yang eh, Ada Pak Jack. Pak Jack. Nah, iya, Yes. betul, betul. Jadi betul sekali gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Jack dari Bekasi juga kesulitan itu sesungguhnya adalah tanda bahwa kita belum memahami. Betul. Berarti itu perintah untuk apa? Untuk memahami lagi. Gitu. Jadi kalau mengalami kesulitan jangan kabur gitu karena Betul. itu cuma sebuah tanda bahwa kamu belum paham. Mhm. Belum paham maka jadi sulit, iya kan? Kalau saya ngomong misalnya kalau saya ngomong gini misalnya ya. Saya ngomong gini, an raison du brouillard, tout l'effort sont annulés. Les passagers sont invités à se présenter à leur compagnie. Itu sulit nggak? Sulit karena nggak tahu artinya, Pak Arfan. Nggak tahu artinya apa Ya, gitu. Dari bahasa betul. Prancis kan gitu ya. Yes. Nggak tahu artinya apa jadi sulit. Ya. Itu kan nggak harus sulit sebetulnya. Jadi coba kita pahami, kita belajar gitu. Oh ternyata. Nah ketika kita belajar, maka yang sulit berubah jadi mudah. Betul. Berarti sulit itu hanya sebuah status gitu loh. Mhm. Bukan sesuatu yang permanen gitu, tapi hanya sebuah status saja yang bisa berganti dari hari ke hari. Mhm. Tapi sebetulnya sulit itu adalah perintah, berarti kan? Ya. Perintah bagi kita untuk memahami. Oke. Perintah bagi kita untuk memahami gitu. Mhm. Sulit juga berarti bahwa kita belum bisa gitu ya. Ketika orang diminta untuk ngomong di depan umum aja, itu kan banyak yang mengatakan sulit ya, bahkan itu kan katanya lebih lebih berbahaya dari kematian itu kan ya, karena Yes. banyak orang begitu disuruh ngomong di depan umum langsung bilang mati gue gitu kan, ini udah langsung mati gitu ya. Iya. Nah itu kan tanda bahwa itu sesuatu yang sulit. Nah tetapi sulit itu sesungguhnya merupakan sebuah perintah untuk apa? Belajar public speaking, iya kan? Ketika kita belajar public speaking ternyata itu bukan sesuatu yang sulit lagi, itu udah berubah jadi kemudahan gitu. Jadi betul sekali Pak Jack tadi dari Bekasi yang mengatakan sulit itu menunjukkan bahwa kita belum paham dan itu adalah perintah untuk memahami. Sulit itu adalah tanda bahwa kita belum bisa.
Dan itu adalah perintah supaya kita jadi bisa. Mhm. Oke. Jangan takut dengan sulit gitu. Sulit Ya, itu cuma sebuah perintah aja. Ayo, ayo bangun gitu. oke. Ayo, kejar gitu. Itu aja. Ya, 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 ya. Jadi reminder lah ya untuk kita bisa bergerak gitu. Jangan diem aja. Karena kalau kita diem aja juga ya makin sulit juga gitu ya. Karena nggak ada yang kita lakukan untuk mengubah status tadi ya. Jadi dari tidak paham menjadi paham seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi karena makin banyak responnya Pak Arfan dan pollingnya juga masih berjalan. Sudah 86% yang mengatakan iya dan 14% yang mengatakan sulit gitu ya. Tidak mungkin untuk bahagia di masa yang sulit. Nanti kita akan sambung lagi dan pastinya listeners jangan kemana-mana, masih ada satu sesi terakhir. Nanti kita juga minta Pak Arfan gitu ya, tipsnya gimana supaya kita bisa tetap bahagia di masa yang sulit. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Karena memang apa ya, momen bahagia di masa yang sulit ini menjadi momen yang cukup challenging, makanya Pak Arfan juga bikin kelas khusus gitu ya untuk kita bisa belajar, bisa lebih paham lagi akan makna bahagia di masa yang sulit. Mungkin boleh bagikan informasinya kalau misalnya listeners ngerasa kurang pagi hari ini, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi pagi ini baru introduction-nya saja nih. Kita bicara mengenai apa itu kesulitan dan bagaimana kita bisa hidup di masa yang sulit gitu ya. Saya punya kelasnya, nanti akan belajar lebih intensif lagi teman-teman. Selama 3 jam ya. Selama 3 jam kita akan kupas tuntas dalam Happiness in Difficult Times. Ya, pada hari Sabtu minggu depan Audrey. Jadi masih seminggu lagi nih. Minggu depan itu hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 gitu. Dari jam setengah 9 sampai setengah 12. Selama 3 jam kita akan kupas tuntas, nanti ada tools-toolsnya, ya ada kontemplasinya gitu, sampai kita nanti mendapatkan sebuah rumus gitu. Ada rumus, ada tools, yang kalau kita manfaatkan tools itu, insya Allah kita akan selalu bisa mengatasi kesulitan itu dengan kebahagiaan gitu. Ya, jadi silahkan teman-teman semua, investasi normalnya itu Rp390.000. Tapi kalau Anda daftar pagi ini, saya berikan harga spesial untuk smart listener 325.000 rupiah ya. 325.000 rupiah untuk pagi ini ya. Ya, harga normalnya 390. Nah, silakan teman-teman langsung saja daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. 0812 12345 949 untuk Happiness in Difficult Times. Ya, nggak akan rugi ikut ini karena nanti teman-teman mendapatkan sebuah tools yang bisa bermanfaat seumur hidup gitu. Yes, Audrey. betul. Karena seumur hidup pasti kita akan menemukan tantangan dalam hidup gitu ya Pak Arfan ya. Nggak mungkin mulus-mulus gitu aja gitu. Jadi ini betul. Hidup itu kan kita perlu makan ya. Ya, Makan itu udah sebuah kesulitan loh. betul. Pilih Ya, makan aja kesulitan gitu kadang kita ya. itu sulit loh. Jadi silahkan langsung daftarkan diri Anda semua listeners ke ILM ya. Oke, Pak Arfan aku izin bacakan lagi beberapa respon dan juga pertanyaan karena memang mungkin merasa relate gitu ya semua listeners jadi cukup ramai. Kita ke Pak Kukus Rilo tadi sudah menyapa juga Pak Rudi Irwansyah. Selamat pagi. Kalau menurut Pak Rudi, sikap mental adalah segalanya karena hidup bakal sukses kalau mental kita beres. Semangat untuk terus membuka lebar pikiran positif, jangan terpenjara dengan negative thinking. Oke, menarik ya. Ya. Selanjutnya dari Pak Sasongko di Pasar Baru, selamat pagi. Bagi Pak Sasongko, hal yang munafik bisa bahagia di saat sulit, kecuali bagi mereka yang terbiasa hadapi hal-hal sulit dan punya hati yang selalu bersyukur. Terima kasih. Terus ada dari Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Kalau menurut saya kunci kebahagiaan yaitu hilang rasa sakit penderitaan di hati dan pikiran, terbebas dari segala rasa sakit luka di dunia, maka itu kebahagiaan. Masih macam-macam gitu ya definisinya ya. Dan juga ada dari Pak Ray Prasetya. Teorinya mudah Pak Arfan, tapi prakteknya tidak semua orang bisa melakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa bahagia. Ini juga menjadi tantangan ya. Ada lagi nih pertanyaan yang cukup menarik tadi Pak Arfan. Kita tadi sempat bahas gitu ya kalau Audrey jadi direktur gitu ya Smart FM. Ini dari Pak Reza Muhammad. Gimana jika orang yang membuka diri itu nggak lebih dari satu orang gitu Pak Arfan? Misalnya ya Audrey tadi kan membuka diri jadi direktur Smart FM, tapi nggak menutup kemungkinan banyak orang juga yang bercita-cita seperti itu. Apakah itu akan mengurangi kebahagiaan kita? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak ya. Ini bagus-bagus nih pertanyaannya nih ya.
Jadi tadi dari Pak Rudi, sikap mental adalah segalanya. Iya, memang yang kita bahas itu kan adalah mental kan. Kalau kita bicara kebahagiaan itu kan intinya adalah sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Kan sebetulnya itu. Jadi gini, kalau kita bicara sesuatu yang ada di luar, apapun yang bersifat eksternal itu bukan happiness. Segala sesuatu yang bersifat eksternal itu adalah yang namanya pleasure, kesenangan. Oh, Segala sesuatu yang bersifat eksternal itu adalah yang namanya kesuksesan, gitu ya. Kalau bahagia itu selalu yang ada di dalam. Jadi betul kalau Pak Rudi bilang tadi sikap mental adalah segalanya. Yes, bahagia itu adalah sikap mental yang ada di dalam kepala kita, ya. Pak Sasongko bersyukur, betul. Nanti dalam workshop kita akan bahas ya bahwa bersyukur itu adalah salah satu tools untuk oke. mencapai kebahagiaan gitu. Untuk mencapai bahagia di masa yang sulit gitu ya. Kemudian tadi ada Pak Alvin, ada Pak Ray lainnya. Pak Ray mengatakan, coba kita simak nih kata-katanya Pak Ray tadi ya. Teorinya mudah, So, prakteknya. prakteknya apa tuh? Prakteknya tidak semua orang bisa melakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa bahagia. Prakteknya sulit. Teorinya mudah sih, pakai gitu. Teorinya mudah. Ya kalau Anda sudah mengatakan susah, berarti Anda sudah menutup pintu. Ah, teori. Dan sudah mengatakan itu teori. Coba, kita sudah ngomong capek-capek di sini, Audrey. Kita udah ngomong capek-capek di sini, kemudian dibilang, ah itu teori. Doang. Ya. Iya kan? Ah itu teori. Prakteknya sih susah, teorinya mudah. Nah itu sudah sebuah cara kita mendefinisikan dunia kan, gitu. Ya, apa yang saya katakan ini, apa yang saya sampaikan ini bukan teori gitu, tapi sudah saya praktekkan gitu. Dulunya teori juga gitu. Ya, Jadi apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sampaikan di seminar-seminar saya, itu dulunya itu teori. oke. Teori itu hanya berlaku bagi orang yang belum mempraktekkan. Mhm. Ketika Anda sudah mempraktekkan, Anda sudah mengubah teori itu menjadi praktek. Namanya juga sudah mempraktekkan gitu. Ya, misalnya Audrey belajar teori bernyanyi, misalnya gitu ya. Teori Oh, bernyanyi itu bagaimana kita harus menembak nada dan sebagainya. Itu teori kan? mhm, mhm. Teori. Tapi kemudian Audrey latihan tiap hari di depan kaca gitu, latihan nyanyi gitu ya di depan kaca, bagaimana menembak nada-nada tinggi, bagaimana menggunakan istilahnya apa tuh kalau nada yang tinggi banget tuh suara palsu gitu ya, sampai suara itu kayak tinggi banget gitu, kayak Whitney Houston gitu ya. Sekian oktav itu kan bisa tuh kita latih kan bisa kan. Nah, sebelum kita melatih, itu namanya apa? Sebelum kita latihan. Sadar dulu dong. Teori. Sorry, ya. Oke. Jadi bedain nih teman-teman. Ini saya tuh banyak sekali dapat pertanyaan gitu. Alah Pak Arfan ngomongnya teori. Teman-teman harus tahu apa beda teori sama praktek. Teori itu adalah sesuatu yang belum dipraktekkan. Jadi kalau Anda belum mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini, bahwa yang namanya melihat kesulitan tuh harus mengubah mindset dan sebagainya itu, Anda belum mempraktekkan, itu namanya teori. Bagi Anda. Bagi Anda yang belum mempraktekkan, itu namanya teori. Bagi Anda yang sudah mempraktekkan, itu bukan teori lagi, itu praktek. Yes. Nah, itu yang saya ingin bilang ke Pak Rey gitu ya. Ini mewakili, Pak Rey kan pasti mewakili banyak orang juga ya. Setuju. Kalau katakan teorinya mudah, prakteknya sulit, maka saya ingin mengatakan teori itu adalah bagi orang yang belum mempraktekkan. Ketika sebuah teori dipraktekkan, itu bukan teori lagi namanya. Gitu ya. Dan tidak ada yang sulit dalam hal ini. Yang sulit adalah mempraktekkan itu gitu. Kenapa mempraktekkan itu sulit? Karena setiap manusia itu selalu punya yang namanya gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Selalu menarik kita ke bawah. Padahal kita mau naiknya ke, Atas. ya kan? Orang yang mau maju naiknya kemana? Atas. Naik ke atas atau ke bawah? Ke atas kan? Tapi ada gaya gravitasi yang membuat naik ke atas itu menjadi sulit dan berat. Lebih mudah daripada naik ke atas, lebih mudah Mudah turun ke bawah ke bawah lebih mudah karena mengikuti gaya. aplikasi. Jadi betul. Itu ya. Itu yang namanya teori dan praktek. Kemudian Pak Reza tadi apa tadi? Orang yang membuka diri lebih dari. Lebih banyak gitu ya. Apakah akan mengurangi kebahagiaan, Pak Arfan? No, no, nanti akan tercipta sebuah kompetisi nanti. Dan Oke. itu sesuatu yang Sehat menyenangkan. ya. Kan Audrey membuka diri tadi ya, saya pingin jadi direktur. Ternyata ada juga nih teman-teman yang lain. William juga begitu, misalnya gitu ya. Tasha juga begitu. Nah, terus gimana? Ya nggak apa-apa ya.
Emang kesempatan cuma jadi direktur di Smart FM, iya kan? Taunya ada lagi direktur di Sonora, gitu kan? Ada Oh, lagi direktur di Motion Radio, kan begitu. Kan kesempatan nanti banyak. Ada lagi direktur di tempat-tempat lain, gitu. Jadi jangan takut dengan kompetisi, karena kompetisi itu is only a game, hanya sebuah permainan saja. Karena memang manusia itu memang dididik oleh Tuhan dari zaman dulu ketika kita mau masuk ke rahim ibu kita, itu memang dididik untuk berkompetisi memang gitu. oke. So competition is only a game, ya jangan takut gitu. Oke, jadi ini yang mungkin bisa Anda tarik gitu ya kesimpulan untuk pagi hari ini. Tapi mungkin izin Pak Arfan ini ada satu pertanyaan terakhir yang juga mungkin bisa menyimpulkan gitu ya. Dari Ayu Nadila di Pontianak, pengen banget butuh tips keluar dari masa sulit agar kita dapat berkembang. Apa mungkin tipsnya Pak Arfan? Jangan keluar mungkin ya, harus dihadapi gitu. Tapi untuk stay happy gitu dalam masa-masa ini, apa tips besarnya? Silakan Pak Arfan. Nabila ya, ini sebetulnya jawabannya panjang gitu ya. Jadi kalau Anda mau, Anda ikut workshop ini. Anda ikut workshop di hari Sabtu minggu depan ya tanggal 9 Maret ya. Itu selama 3 jam kita kupas tuntas, bisa tanya jawab bebas gitu. Ada kontemplasinya, nanti langsung saya kasih tools-toolsnya yang juga sangat detail sekali gitu ya. Ya. Tetapi kalau jawaban singkatnya nih ya, karena waktu kita kan sangat terbatas ya. Jawaban singkatnya adalah ubah cara Anda melihat yang namanya kesulitan. Jadi yang namanya kesulitan gini, kesulitan is just a name. Ya. Yang namanya kesulitan itu hanya sebuah nama, dan nama itu hanya bersifat sementara, gitu. Dan jangan pernah mengatakan ini sulit, gitu. Karena kalau ini sulit, saya harus ngapain? Bingung kan? Ya. Ini sulit, coba lihat kata sulitnya. Ini sulit. Terus saya ngapain? Tapi kalau ini menantang, coba kata-kata menantang ya. Ini menantang, berarti saya Saya ya harus lewatin. Saya harus lewatin. Ya, tertantang. coba gunakan, mari kita bermain kata ya, Audrey ya. Mari kita bermain kata. Kalau saya katakan ini menantang, berarti saya Tantang. tantang. Kan menantang. Jadi kan asal katanya kan dari tantang kan. Ini menantang, saya Tantang. tantang. Iya kan? Ini sulit, saya. Kesulitan. Nah, iya kan? Ya, Coba apa? Coba. Dari kata sulit itu mau kita mainin gimana itu kata sulit itu? pasti kesulitan. Ini sangat menantang. Berarti saya sangat tertantang. Ini sangat sulit. Ini sulit. Berarti saya, Kesulitan. ya itu. Kalau kita sudah bisa melihat sulit dengan cara yang berbeda, semuanya akan berubah. Itu awalnya saja, teman-teman. Itu awalnya saja. Nanti semua akan berubah. Mindset akan berubah. Yes. Itu. Oke, jadi listeners, semoga ini bisa menjadi momentum untuk kita gitu ya, bisa terus menantang diri kita untuk menghadapi ya tadi ya tantangan-tantangan yang ada dalam hidup sehingga kita pun bisa tetap stay happy di dalam berbagai musim. Kalau kurang pagi hari ini langsung ikut kelas Pak Arfan minggu depan gitu ya, langsung hubungi LM atau Smart FM, nanti kita akan kasih infonya spesial untuk Anda. So thank you Pak Arfan, semoga hari ini menjadi hari yang happy dan juga pastinya baik gitu ya untuk Pak Arfan dan juga semua listeners yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf sekali, respon Anda cukup banyak, jadi Audrey nggak bisa bacakan semuanya, tapi minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi dalam Smart Happiness. Kami pamit semua listeners, saya Audrey Juana. Saya Arfan Pradiansyah. If If you're happy, you're happy, be be happy happy now. now.